Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, apa kabar? Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Namun apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi kurang baik karena sakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kiranya melalui program ibadah online Yamari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendapatkan penghiburan dan kekuatan iman serta jamahan Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-44 hari ini, Sabtu 17 April 2021, dalam program khusus di Sabtu ketiga dengan materi kesehatan. Sesuai program Yamari, kami ingin setiap kita memiliki sehat jasmani dan sehat rohani. Acara hari ini dipandu Evangelis Mariati Sitorus dengan pujian dan pembacaan firman Tuhan. Materi kesehatan disampaikan oleh Dr. Sofian Andi, seorang dokter lulusan Universitas Kristen Indonesia dan Magister Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Papua di Sorong. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan. Saat ini menjabat sebagai anggota pengurus pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia di Komisi Pendidikan Umum. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-44 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji-muji, memuliakan, dan menyembah namanya yang ajaib. Sebab dialah Tuhan, perlindungan kita yang ajaib. Sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1-4 yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat di atas mengungkapkan keadaan bagi orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita diyakinkan bahwa Allah akan menjadi perlindungan bagi kita, dan bahwa kita akan dapat mencari perlindungannya pada saat-saat kita menghadapi bahaya dan pergumulan berat yang kita alami dalam hidup ini. Saudara, firman-Nya ya dan amin. Percayalah, Tuhan akan menggenapi segala janjinya, janji firman-Nya dalam kehidupan kita. Ayat 3 berkata, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Karena itu, mari kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita menjalani kehidupan ini. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan puji dan tinggikan namanya yang ajaib dan berkuasa itu. Sebab dialah Allah yang layak kita puja dan kita sembah. Dia Allah yang layak kita agungkan, sebab Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kan dan kita memuji Dia dalam setiap hati kita, mengagungkan Dia, Allah kita yang ajaib. Haleluya. Amin.
kita akan menaikkan pujian kita yang berkata, tiada besar kasih setiamu Tuhan, sebab besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan kita besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing kesehatan yang akan disampaikan oleh hambanya, Dr. Andi Sopyan dari Jakarta. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang berkata, bersamamu Bapa. Sebab kita percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Haleluya. Amin.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang luar biasa ini untuk dapat berbagi terkait topik pertolongan pertama dalam menghadapi gejala COVID-19. Saya Sopyan Andi, biasa dipanggil Andi. Sangat berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, di mana saya dapat berjumpa secara tidak langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kita akan mulai dengan topik yang akan saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semua sangat mengenal mengenai COVID-19 ini, ya, karena sudah hampir setahun kita mengalami pandemi COVID dan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita alami atau kita dengar dari pengalaman keluarga, saudara, teman, sahabat, yang tentu saja dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat menghadapi pandemi ini dengan bijak, ya, karena masih ada di luar sana orang-orang yang tidak mempercayai adanya pandemi COVID-19 ini. Dari data yang saya peroleh, saat ini sudah ada sebesar 1.558.145 penderita yang mengalami positif COVID-19. Sudah cukup besar sekali jumlah ini, dan puji Tuhan bahwa dari yang terkonfirmasi mengalami kesembuhan sebesar 1.405.659 orang. Tentu saja ini menunjukkan bahwa tindakan dan terapi medis yang dilakukan di seluruh rumah sakit di Indonesia cukup efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Meskipun masih ada jumlah penderita yang meninggal dunia, yaitu sebesar 42.348 orang. Tentu Bapak Ibu, kita harus lebih berhati-hati, ya, karena data-data ini semakin meyakinkan kita bahwa COVID-19 ini perlu kita waspadai karena dapat mengancam nyawa. COVID-19 atau kita kenal sebagai penyakit coronavirus merupakan satu penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan. Hal ini tentu saja sangat membahayakan Bapak Ibu, karena kita tahu selama kita hidup, kita selalu membutuhkan oksigen yang ada di udara. Untuk dapat mengambil oksigen, kita membutuhkan organ-organ dan juga saluran pernafasan. Nah, jika terjadi infeksi, tentu saja tubuh kita tidak dapat untuk menyerap oksigen, dan tentu saja akan menimbulkan dampak yang sangat-sangat dekat. Selama ini, penderita COVID-19 ternyata hanya menunjukkan gejala ringan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita kenal dengan istilah OTG, yaitu orang tanpa gejala, yang tentu saja ini perlu diwaspadai, karena si penderita sendiri
Orang tersebut tidak merasakan apa-apa dalam tubuhnya, namun sebenarnya terinfeksi COVID-19. Sekitar 14% penyakit ini dapat menjadi berat pada beberapa kelompok penderita, sehingga membutuhkan untuk dirawat inap dan mendapat terapi oksigen. Dan sekitar 5% penderita mengalami gejala yang sangat berat sehingga harus dirawat di unit perawatan intensif. Penyakit COVID-19 ini, Bapak Ibu, justru memiliki efek yang luar biasa karena efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ lain ya selain pernapasan. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, apalagi jika gangguannya bisa membuat banyak organ-organ penting lainnya yang dapat mengalami gangguan. Contohnya jantung, ginjal, dan otak. Bagaimana COVID-19 ini menyebar? Jadi penyebaran COVID-19 ini sangat mudah Bapak Ibu karena dari penderita ke orang yang sehat yang ada di sekitarnya. Dan penyebarannya sendiri termasuk cukup mudah, yaitu melalui droplet yang keluar dari hidung atau mulut. Ya. Droplet ini berupa tetesan atau percikan cairan yang keluar saat kita bersin atau batuk. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus berhati-hati berada di tempat umum, karena bila kita tidak berhati-hati tentu saja kita akan mudah sekali untuk tertular COVID-19. Yang cukup perlu mendapat perhatian Bapak Ibu yaitu COVID-19 ini dapat menempel pada permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan benda-benda itu tentu saja jika kita sentuh atau kita pegang, lalu tangan kita menyentuh bagian wajah, hidung, mulut, muka kita, ya maka virus itu akan dapat menginfeksi diri kita juga. Ya. Dan lamanya virus ini bisa menginfeksi, virus ini bisa berada pada permukaan benda, diteliti bisa selama 72 jam, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita perlu sekali untuk waspada. Ya. Meskipun kita tahu bahwa sulit sekali kita menghindari menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena begitu mudahnya penularan virus corona ini, maka tentu saja Bapak Ibu kita harus melindungi diri kita. Ya. Kalau di rumah sakit kita kenal adanya alat pelindung diri atau APD, maka bagi kita dapat menggunakan alat pelindung diri untuk masyarakat umum. Ya. Contohnya masker, pelindung mata, dan juga sarung tangan. Ya, jika kita akan melakukan kontak dengan penderita yang menunjukkan gejala COVID-19. Di sini saya ada beberapa gambar yang menunjukkan tingkat keparahan dari infeksi COVID-19, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sebelah kiri, ya, kita lihat di sebelah kiri itu adalah paru normal, tampak bersih ya Bapak Ibu. Terlihat masih ada bayangan hitam di sekitar paru-paru, itu adalah udara. Lalu di tengah kita lihat adanya paru-paru pada perokok, ya, kita lihat sudah mulai banyak bercak-bercak putih. Dan di sebelah kanan Bapak Ibu, kita lihat pada penderita COVID, itu seluruh rongga dadanya tampak putih. Ya. Di sini menunjukkan adanya tanda-tanda peradangan yang hebat.
Oleh karena itu perlu sekali kita mewaspadainya. Lalu bagaimana dengan gejala COVID? Ya, Bapak Ibu sudah pasti mengetahui, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Ya. Namun Bapak Ibu ternyata ada gejala-gejala lain yang tidak semua penderita mengalaminya. Ya. Gejala-gejala lain ini antara lain yaitu kehilangan indera penciuman atau perasa. Ya, jadi penderita tidak mampu membedakan bau-bauan yang ada di sekitarnya. Ya, tidak bisa membedakan, tidak bisa mencium bau-bau makanan atau minuman yang ada di sekitarnya. Lalu ada juga gejala lain seperti hidung tersumbat, ya, terus mata merah atau kita kenal dengan konjungtivitis, yaitu adanya peradangan pada mata, lalu sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, bahkan ada yang menunjukkan gejala ruam pada kulitnya, gejala ruam pada kulitnya. Dan beberapa penderita juga mengalami mual, muntah, dan diare, dan juga menggigil atau pusing. Gejala penyakit COVID-19 yang lebih berat lagi, itu biasanya menunjukkan sesak nafas, ya, kehilangan selera makan, terjadinya rasa nyeri di sekitar dada, atau tekanan yang terus-menerus di sekitar dada. Dan tentu saja adanya demam tinggi, yang kalau kita ukur dengan suhu, itu rata-rata di atas 38 derajat Celcius. Di antara mereka yang mengalami gejala, sebagian besar, sekitar 80%, sembuh dari penyakit COVID-19, Bapak Ibu, tanpa perlu perawatan di rumah sakit. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami gejala-gejala di atas, namun selama Bapak Ibu tidak mengalami keluhan yang berat, yang sampai mengganggu aktivitas, maka dengan melakukan isolasi diri dan juga dengan mengkonsumsi vitamin, maka Bapak Ibu dapat sembuh dari COVID-19. Namun perlu diwaspadai juga, masih ada sekitar 15% penderita COVID-19 yang penyakitnya menjadi parah atau menjadi berat dan membutuhkan terapi oksigen. Ya, tentu saja terapi oksigen yang efektif, yang efisien bisa kita dapatkan di fasilitas kesehatan, contohnya rumah sakit atau puskesmas, Bapak Ibu. Dan 5% lagi dapat menjadi sakit yang kritis sehingga membutuhkan perawatan yang intensif. Jadi harus diwaspadai. Komplikasi yang menyebabkan kematian terjadi karena adanya gagal nafas, Bapak Ibu. Ya, karena paru-paru sudah tidak mampu lagi menyerap oksigen, sehingga terjadi berbagai macam komplikasi karena oksigen yang seharusnya mensuplai seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita terhambat, sehingga seluruh sel-sel organ-organ tubuh kita akan mengalami gangguan dan juga kerusakan sel, sehingga bisa menjadi kegagalan multi organ namanya, ya, termasuk organ-organ penting seperti jantung, hati, dan ginjal. Siapa saja sebenarnya yang beresiko terkena penyakit ini? Ya, dari beberapa penelitian, orang dengan usia di atas 60 tahun memiliki risiko yang tinggi terinfeksi COVID-19. Dan juga mereka yang memiliki masalah kesehatan, ya, seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, masalah paru-paru, diabetes, obesitas, menderita kanker, itu memiliki risiko tinggi juga terkena penyakit yang lebih serius lagi. Ya.
karena di dalam tubuhnya sendiri kondisi organ-organ tersebut sudah tidak optimal. Namun ternyata patokan usia ini sekarang sudah tidak dapat lagi kita jadikan ukuran, karena range penderita saat ini sudah cukup banyak Bapak Ibu, ya, bahkan yang usia muda pun bisa, ya, terkena infeksi COVID-19. Lalu bagaimana dengan penderita yang pernah terinfeksi COVID-19 dan sembuh? Nah, biasanya mereka sembuh tapi tetap mengalami beberapa gejala seperti kelelahan, masih ada gejala pernafasan, dan juga ada gejala gangguan sarafan. Namun berbeda-beda pada setiap orang, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita dapat menilai bahwa di sekitar kita ada yang memiliki gejala COVID-19? Ya, tentu saja kita nilai dari tadi Bapak Ibu. Kita bisa menilai dari kondisi fisiknya, ya. Apakah dia mengalami batuk, mengalami demam, ya, bersin-bersin, ya. Lalu apakah ada gangguan pernapasan, ya, yang kita bisa nilai dari kesulitan bernafas, ya, adanya nyeri di dada, adanya tekanan di dada, ya, lalu respon yang kurang dari penderita karena harus menahan sakit, juga menghadapi gangguan pernafasan membuat responnya jadi berkurang. Lalu karena gangguan pernafasan tidak mampunya menyerap oksigen secara optimal sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuhnya seperti di bibir, di wajah tampak kebiruan, ya, karena kekurangan oksigen. Oke, lalu pertolongan apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami gejala COVID-19, Bapak Ibu? Nah, seperti kita lihat tadi bahwa sebagian besar gejala yang timbul adalah masalah gangguan pernafasan, ya. Nah, bagaimana cara kita memberi pertolongan pertama? Ya, bila Bapak Ibu mengalami gejala-gejala COVID-19 tadi, maka pertolongan pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit, maka kita bisa mengatasinya dengan beberapa cara. Pertama, untuk mengatasi sesak nafas Bapak Ibu, kita bisa melakukan pernafasan hidung mulut, ya. Jadi kita mengambil nafas melalui hidung, lalu kita mengeluarkan nafas melalui mulut. Nah, ini sangat membantu bagi penderita yang mengalami gejala sesak nafas. Berikutnya, salah satu pertolongan yang bisa kita lakukan adalah dengan duduk posisi bungkuk ke depan, ya, seperti terlihat pada gambar Bapak Ibu. Ini juga akan membantu untuk mengurangi, ya, rasa sesak pada penderita sesak nafas. Lalu berikutnya, kita bisa juga melakukan duduk dengan posisi membungkuk ke meja, ya. Ini jauh lebih membantu Bapak Ibu karena dengan menopang di atas meja, maka tubuh kita akan lebih rileks karena tidak ada otot-otot yang menahan badan kita, ya. Kita bisa rileks meletakkan badan kita di atas meja saat mengalami gangguan gejala sesak nafas. Pertolongan berikutnya yaitu dengan kita berdiri menempel pada dinding, ya. Ini juga membantu untuk mengurangi mengatasi sesak nafas yang kita alami. Lalu berikutnya adalah tidur Bapak Ibu, ya, tidur rileks atau santai dengan posisi miring, ya. Ini cukup membantu. Bisa juga kita lakukan adalah dengan tidur setengah duduk, ya. Nah, bagaimana kita bisa tidur setengah duduk? Tentu saja kita membutuhkan penyangga kepala berupa bantal yang akan dapat menyangga kita sehingga
kita lebih nyaman ya, bernafas dalam kondisi berbaring. Ya. Kita biasanya sangga dengan 2 atau 3 bantal, Bapak Ibu, sehingga akan mengurangi sesak nafas yang dialami oleh penderita. Nah, pada penderita sesak nafas, sebaiknya hindari berada di ruangan tertutup atau ruangan yang ber-AC, Bapak Ibu, ya, karena udara dingin akan dapat lebih memperberat sesak nafasnya. Ada baiknya untuk mencari udara segar, ya, seperti dengan membuka pintu atau jendela, ya, atau menghirup udara yang ada berada di luar rumah. Ya. Lalu pengobatan apa yang harus kita lakukan? Ya. Untuk pertolongan pertama, Bapak Ibu, tentu saja kita dapat memberikan pengobatan dengan menggunakan obat-obat yang tergolong sebagai obat bebas yang bisa kita dapatkan di apotek atau toko obat. Nah, kita butuhkan berdasarkan dengan gejala yang timbul, maka kita membutuhkan obat pereda demam. Ya, obat pereda demam ini dapat mudah kita peroleh di apotek. Lalu juga kita butuh obat pereda nyeri, ya, dan kita juga bisa dapatkan di apotek atau toko obat. Ya. Ada beberapa jenis obat yang kandungannya sudah langsung terdiri dari obat pereda demam atau obat antipiretik dan juga obat pereda nyeri atau analgetika. Ya, itu bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Ya, contoh-contohnya antara lain kita bisa menggunakan obat paracetamol, ya, ibuprofen yang cukup baik dan efektif membantu mengurangi demam dan juga rasa nyeri yang timbul. Berikutnya tentu saja kita perlu mengkonsumsi vitamin-vitamin, Bapak Ibu, dan vitamin-vitamin C, vitamin D, dan vitamin E ternyata cukup membantu, ya, melawan virus COVID-19. Nah, lalu bagaimana untuk mencegah, Bapak Ibu? Tentu saja jika kita mengalami gejala COVID-19, Bapak Ibu, sebaiknya jika mengalami gejala yang berat, kita tidak melakukan pengobatan sendiri, ya. Kita hanya melakukan pertolongan pertama. Lalu setelah pertolongan pertama kita berikan, kita tetap harus melakukan pengobatan atau pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, contohnya puskesmas atau rumah sakit yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita tidak terinfeksi oleh penyakit COVID-19 ini? Ya, tentu kita harus melakukan pencegahan, yaitu dengan melakukan menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, lalu meningkatkan daya tahan tubuh, dan menghindari kontak dengan orang yang memiliki gejala COVID-19. Bagaimana jika Anda terpapar dengan seseorang yang menderita COVID-19? Ya, ada kemungkinan Anda bisa terinfeksi, atau bisa juga tidak. Namun jika Anda terpapar dengan seseorang yang mengidap COVID-19, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita segera menghubungi penyedia layanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga bekerja sama untuk melakukan pelacakan kontak agar dapat menghentikan penyebaran virus. Ini caranya kita menceritakan saat kita kontak, dengan siapa yang kita kontak, ya kapan kita kontak, itu semuanya tujuannya untuk melacak adanya kontak dengan penderita COVID-19. Dan yang tentu saja perlu kita lakukan adalah kita melakukan isolasi diri atau karantina, di mana saat karantina kita tidak keluar rumah, kita tidak bekerja, kita tidak sekolah, kita tidak ke tempat umum, dan ya, karena Anda berada di rumah, kita perlu seseorang untuk membantu Anda menyediakan keperluan-keperluan sehari-hari yang dibutuhkan. Menjaga jarak menjadi sangat penting, Bapak Ibu, karena kita tahu dengan menjaga jarak yang baik, maka kita pasti akan terhindar dari COVID-19.
kenakan masker medis selalu untuk melindungi kita dan orang lain. Lalu kita membersihkan tangan sesering mungkin, dan juga kita tinggal di kamar yang terpisah dari anggota keluarga lain jika memungkinkan. Jaga agar ruangan kita memiliki ventilasi yang baik. Lalu kita juga memantau gejala-gejala yang timbul selama 14 hari. Lalu kita tetap berpikiran positif Bapak Ibu, dan tetap berhubungan dengan orang lain yang kita cintai dan kita sayangi melalui berbagai media saat ini, ya, bisa melalui media sosial, bisa melalui telepon, video call, dan lain-lain. Dan tentu saja dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dengan berolahraga, dan juga mengkonsumsi vitamin. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya telah banyak sekali yang mengetahui terkait berbagai informasi terkait COVID. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kekurangan, dan semoga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baru saja kita mendengarkan ceramah kesehatan dengan tema pertolongan pertama dalam menghadapi gejala COVID-19. Ada beberapa tip cara menghadapi dan mencegah gejala COVID-19. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Dr. Sopian Andi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berharap dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Dalam sikon pandemi COVID-19 ini, marilah kita jalani kehidupan, tugas pelayanan, dan pekerjaan kita masing-masing dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita akan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kita harus tetap percaya dan mempercayakan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-45 tanggal 24 April 2021, firman Tuhan dilayani Bapak Pendeta Revo Panambunan dari GKI Bungur, Jakarta, dengan tema Hidupku Aman di dalam Lindungan Tuhan. Mohon doanya agar pelayanannya nanti dalam ibadah online Yamari ke-45 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu dengan iman ku hadapi semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dalam hidup usaha dan pelayanan bagi hamba-hambamu yang dengan sukacita melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-44 Sabtu 17 April 2021, dan juga Dr. Sopian Andi yang Tuhan pakai dalam menyampaikan materi kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19. Dan kiranya semua uraian
tersebut menjadi panduan dan berkat bagi anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam bimbingan dan urapan Roh Kudus semua tim yang melayani, juga Bapak Pendeta Revo Penambunan yang menjadi penyambung suara Tuhan dalam memperkatakan kebenaran-Mu dalam ibadah online Yamari Nasional ke-45 Sabtu 24 April 2021, agar seluruh persiapan yang dilakukan sesuai kehendak Tuhan, yang pada akhirnya semua sahabat Yamari, sahabat Marturia Hospital Ministry, dan pemirsa mendapat support ilahi yang memungkinkan mereka terus melangkah dengan pasti karena kebenaran firman-Mu. Iya Bapa, kami berdoa untuk temu kangen nasional keempat Senin 19 April 2021 pukul 18 sampai selesai. Pemandu dari MHM Yamari Purbalingga dengan Lingcom. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Pendeta Kartomius Sarjono yang menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu menguatkan, menghibur semua yang hadir, dan Tuhan memakai temu kangen ini menjadi acara yang dapat menambah keakraban dan memperkokoh hubungan antara Yamari Pusat, Koordinator Kota, Marturia Hospital Ministry, dan seluruh mitra Yamari baik di Indonesia, Australia, dan Singapura. Kami berdoa dan menyerahkan saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang beribadah tetapi sedang dirundung dengan penderitaan dan berbagai pergumulan dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita sekalian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sakit, mari kita lanjut berdoa. Allah Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat Yamari, sahabat Marturia Hospital Ministry, dan pemirsa yang beribadah bersama tapi sedang sakit karena terpapar virus corona, sakit jantung, kanker, TBC. Juga kami berdoa untuk Dr. Joyce Cakra, sakit kanker payudara dan menjalani kemoterapi di Jakarta. Ibu Ratna Eko Santiti, sakit stroke di Semarang. Bapak Edi Prakoso, gangguan paru-paru dan menjalani kemoterapi di Malang. Ibu Esterina, gangguan saraf mata dan autoimun di Purbalingga. Ibu Yohana Maurelete, sakit diabetes dan juga retina mata di Alor. Bapak Tommy Fredrickson dengan penyakit tiroid. Rambu Yuliana Hunggu Hamu, Mama Deborah Talumeha, sakit stroke di Waingapu. Ibu Maria dan Ibu Marta Daibati, sakit saraf kejepit tulang belakang di Tawui. Bapak Umbu Manja, sakit gondok di Tawui. Ibu Yuliana Kareri Hara, sakit ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka saat ini juga, dan biarlah mereka boleh menerima kesembuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jalan keluar untuk usaha yang terhenti karena pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa di dalam kehendak-Mu Tuhan, mereka semua menerima dan mengalami kasih-Mu. Ini doa sembahyang kami bagi mereka yang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah dalam menghadapi hambatan dengan pasokan vaksin, kiranya dapat teratasi dan segera normal kembali sehingga target vaksinasi bisa tercapai. Demikian juga kami berdoa untuk anggaran COVID-19 pada tahun 2021 yang mencapai 172 triliun benar-benar dialokasikan dengan penuh tanggung jawab dan dijauhkan dari penyelewengan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami terus berdoa agar kementerian terkait bersama dengan Pemda melakukan langkah-langkah
tanggap darurat dalam mencari dan memberikan penanggulangan dan penanganan terhadap korban terdampak gempa bumi di Malang dan sekitarnya. Demikian juga tindak lanjut dalam penanganan pasca bencana alam siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Barat dan 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, agar seluruh proses baik mencari korban yang hilang, perbaikan infrastruktur yang hancur, relokasi pemukiman yang baru, penropingan dan penyaluran logistik, penanganan kesehatan, biar semua terjadi dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, agar semuanya juga dapat berjalan sesuai rencana. Bapa di surga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.